Saya Umu Azizah Mekarnawati. Pada episode ini kita akan berbagi pemikiran terkait dengan society. Apa itu society? Apa itu human beings? Nah, kita akan bersama-sama untuk mencerna mulai dari konsep triple bottom line yang menjadi pilar-pilar sustainability. Di situ ada people, ada planet, dan ada profit. People ini ya yang kita sebut sebagai society. Lantas siapakah sebenarnya society? Kalau kita berpikir biasanya kalau kita bicara triple bottom line, kalau kita bicara people, society, yang ada di dalam pemikiran kita adalah masyarakat di luar pagar organisasi atau perusahaan. Kita selalu mengatakan sosial, society itu berada di sana, bukan di sini. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kita coba kita berbagi pemikiran terkait dengan hal itu. Siapakah masyarakat sebenarnya? Kalau dari tinjauan sosiologis, masyarakat ini kan merujuk kepada individu-individu, kelompok-kelompok yang bertemu, berinteraksi dengan norma-norma tertentu pada suatu kondisi dan ruang tertentu yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Intinya kan seperti itu. Kalau kita lihat dari definisi itu kembali kepada triple bottom line, maka siapakah individu-individu, kelompok-kelompok tersebut yang saling berinteraksi dengan norma, nilai, aturan, dan juga tujuan tertentu? Apakah hanya masyarakat yang ada di luar pagar organisasi atau perusahaan, ataukah di dalamnya ini juga masuk ke dalam society yang kita maksudkan dalam konteks triple bottom line ini? Kalau kita lihat suatu organisasi atau perusahaan, kita melihat ada suatu proses produksi di sana. Kita bisa melihat siapa yang terlibat di dalam proses produksi. Di sana pastinya ada karyawan. Di sana juga kita akan bertemu dengan para supplier. Kita juga bertemu dengan top manajemen kita, shareholder kita yang punya uang ya. Kemudian juga kita ketemu dengan mereka yang membantu kita sehari-hari, para pekerja outsourcing, bahkan anak-anak magang di sekitar kita. Pekerja-pekerja kontrak juga banyak di sana. Nah, mereka juga berada di suatu ruang dengan norma tertentu, dengan nilai dan aturan tertentu, dan untuk menuju suatu tujuan tertentu. Nah, berarti mereka juga masuk ke dalam konteks society ini, tapi di internal perusahaan. Sementara di eksternal kita lihat selain masyarakat sekitar kita, kita coba tengok di rumah kita. Ada keluarga kita, ini juga bagian dari society. Juga ada customer, mereka yang menggunakan produk kita. Kemudian juga ada stakeholder lainnya yang membuat aturan-aturan main. Bagaimana kita bisa berproduksi, bagaimana kita beroperasi, dan masyarakat atau komponen-komponen lain yang ada di luar pagar organisasi atau perusahaan. Itu adalah society yang kita sebut di eksternal. Kalau kita berdiri pada satu pokok bahwa di sini adalah perusahaan, internalnya itu adalah berbagai pihak yang terkait dengan operasional perusahaan, yang di luar ini adalah mereka yang berada di sekitar kita. Kenapa kita bicara soal society? Karena society di situ adalah ada faktor manusia, human being yang mempunyai kehidupan. Kehidupan ini akan juga berbenturan dengan apa yang kita lakukan di dalam organisasi atau perusahaan kita. Apakah yang kita lakukan ini juga sudah memenuhi kebutuhan kehidupan mereka? Juga sudah menghormati hak-hak asasi mereka untuk hidup dengan kondisi yang nyaman, di kondisi yang bersih udaranya, air yang layak untuk diminum, kondisi kesehatan yang memungkinkan karyawan kembali ke rumah dalam kondisi yang sehat, supplier yang juga melakukan kegiatan dengan penuh kehormatan dari pihak karyawan maupun dari manajemen. Apakah itu sudah terjadi? Nah, disinilah kita akan mendiskusikan atau berbicara bersama-sama bahwa society ini adalah human being yang perlu kita perlakukan secara benar dan juga memenuhi dan menghargai hak-hak asasi mereka, hak untuk hidup,
hak untuk bisa disebut sebagai manusia yang hidup ya. Hidup artinya itu mempunyai kehidupan-kehidupan yang penuh dinamika, yang kita akui, yang kita akomodir. Oleh karena itu, maka ketika kita membicarakan society, yang perlu kita perhitungkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi adalah membuat society atau masyarakat baik internal maupun eksternal ini menjadi masyarakat yang sama-sama bisa nyaman hidupnya. Katakanlah kita mengatakan kami tidak terlalu penting bicara society di luar sana, padahal di luar sana ada customer, ada konsumen, ada keluarga kita yang juga menggunakan produk-produk itu. Siapa yang akan membeli produk kita? Kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan juga tidak memperhatikan apa yang perlu kita sediakan sebagai human being. Demikian juga produk itu tidak akan terjadi kalau tidak ada karyawan. Ada mesin memang, tapi siapa yang menggerakkan mesin? Juga tidak akan terjadi kalau kita tidak akan mendapatkan supply dari para supplier kita. Ruangan kita mungkin tidak terlalu bersih atau tidak terlalu layak kalau kita tidak mempunyai teman-teman kita yang membersihkan dari para outsourcing. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang perlu kita perhatikan dalam aspek sosial atau society dalam triple bottom line. Kita harus memerdekakan mereka untuk bisa menjadi manusia-manusia yang bermartabat. Bagaimana itu dilakukan? Maka itu perlu satu etika, aturan bagaimana kita melakukan engagement. Inilah yang kita sebut sebagai stakeholder engagement. Dan itu bukan tugas satu fungsi saja atau departemen saja, tapi menjadi tugas semua fungsi yang ada di perusahaan, menjadi tugas semua insan yang ada di perusahaan, karena kita adalah bagian dari insan tersebut, kita bagian dari society tersebut, kita adalah human beings. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memanusiakan manusia? Bagaimana kita sebagai human beings juga menjadi being humans. Kita ketemu lagi di Gagasin Belajar di episode berikutnya.